Presiden Jokowi tidak pernah mau ada dialog, sehingga yang dilakukan adalah dengan cara aparat dilakukan pembubaran-pembubaran pada acara-acara orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Model-model tukang tipu seperti kalian itu seharusnya jangan dikasih ruang. Kenapa jangan dikasih ruang? Karena kalian itu bukan pemikir kritis, tapi pemikir tukang tipu yang akan merusak generasi bangsa. Secepatnya rezim Jokowi harus diganti. Rezim Jokowi harus ditumbangkan. Karena ini adalah gambaran betapa buruknya rezim itu. Kalau Pak Jokowi menggunakan preman, mungkin sejak dulu mulut Anda yang busuk itu sudah lenyap. Dilanjut Pak Polisi. Ungkap terus kemunafikan dari para kaum sakit hati di bangsa ini karena dorang sangat meresahkan. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Ini warga negara ini. Jadi di acara Forum Tanah Air di mana segerombolan orang melakukan pembubaran paksa terhadap acara Forum Tanah Air, saya menilainya ya setidaknya ada 3 poin penting yang saya lihat, ya, yang saya nilai dari peristiwa tadi. Yang pertama, ini menunjukkan kegagalan Jokowi dalam menyediakan lapangan kerja bagi anak-anak muda. Ya, kalau mereka punya pekerjaan yang menjamin karir mereka dalam pekerjaan itu, punya kesibukan, tentunya mereka tidak akan mau menjadi pemain-pemain bayaran bagi kekuasaan. Ya, mereka juga kalau punya pendidikan yang bagus, pendidikan yang menjamin masa depan mereka, tentunya mereka juga nggak akan mau untuk menjadi orang-orang bayaran, ya, untuk melakukan demo-demo itu demi kepentingan penguasa. Dan yang kedua, ini di era Jokowi sekali lagi menunjukkan bahwa rezim Jokowi ini selalu mengadu domba masyarakat, ya, dengan cara mengedepankan kekerasan daripada dialog. Jadi masyarakat inilah yang diadu. Kalau dibandingkan dengan zaman Orde Baru dulu, pembubaran paksa suatu kegiatan dari orang-orang yang kritis itu dilakukan oleh aparat langsung, tidak menggunakan orang-orang atau kelompok masyarakat yang dibayar. Nah, ini artinya memang diciptakan suatu konflik di antara masyarakat. Yang ketiga, saya melihat justru aparat, ya, aparat keamanan ini justru dijadikan alat untuk membungkam demokrasi. Ya, Presiden Jokowi tidak pernah mau ada dialog, sehingga yang dilakukan adalah dengan cara aparat dilakukan pembubaran-pembubaran pada acara-acara orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Jadi semua ini menunjukkan atau menambah dosa-dosa Jokowi di akhir kekuasaannya. Untuk Dedek Siriana dan kawan-kawan, beta mau bilang bahwa sakit hati yang kalian derita selama ini sepertinya sudah berakar di otak kalian. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalian rela membodohi otak kalian sendiri dengan mencocok logikan segala masalah yang ada di negara ini demi menyalahkan Pak Jokowi. Lalu kapan sembuh? Kalian salahkan Pak Jokowi soal pendidikan dari sekelompok orang yang bubarkan acara kalian.
Lalu apakah diskusi yang isinya membodohi rakyat, memfitnah presiden, bahkan ingin lengserkan presiden yang sah, itu disebut diskusi dari orang yang berpendidikan tinggi seperti kalian? Dan kalau kalian salahkan Pak Jokowi soal pekerjaan dari kelompok tersebut, yang jadi pertanyaan lagi, apakah ketika kalian turun aksi demo Anies kalah pilpres, itu menunjukkan kalian tidak punya pekerjaan? Kalau mau berpikir seperti itu, maka beta bisa bilang bahwa kalian itu berpendidikan tinggi tapi berpikir dangkal. Kenapa berpikir dangkal? Karena kalian menerima pekerjaan dari antek asing dalam acara diskusi diaspora yang katanya ditonton oleh 21 negara dari 5 benua. Lalu sebenarnya antara kalian dengan kelompok tersebut, siapa yang tidak berpendidikan tinggi dan siapa yang tidak punya pekerjaan? Koar-koar Pak Jokowi suka adu domba, tapi kalian sendiri yang suka adu domba di negara ini demi antek asing. Lalu bagaimana bisa pencuri menuduh tuan rumah? Harusnya kalian itu sadar diri, karena kalian itu yang suka adu domba antara rakyat dengan presiden lewat berbagai hoax. Kalian itu yang suka adu domba rakyat untuk bikin onar di negara ini lewat berbagai fitnahan. Lalu bagaimana bisa kalian lempar batu sembunyi kaki? Mau sembunyi itu sembunyi tangan supaya kami rakyat ini jangan melihat kemunafikan kalian. Baku tipu dalam hotel, giliran ada sekelompok orang datang membubarkan, kalian salahkan Pak Jokowi. Kan ngawur. Lucunya lagi Anda bilang aparat diperalat. Padahal jelas-jelas aparat saat itu biarkan kalian adakan diskusi yang isinya memaki presiden. Aparat biarkan kalian adakan diskusi yang isinya memfitnah presiden. Bahkan aparat membiarkan kalian adakan diskusi yang isinya ingin lengserkan presiden. Kok masih bilang aparat diperalat? Kalau aparat diperalat, maka sudah pasti kalian mama-mama dan bapak-bapak yang sakit hati itu tidak mungkin bisa berkumpul di hotel untuk saling bercumbuh. Dan sudah pasti para pelaku pembuat kericuan itu tidak ditangkap. Tapi nyatanya apa? Nyatanya para pelaku itu sudah ditangkap. Lalu bagaimana bisa kalian mengarang cerita untuk salahkan Pak Jokowi? Atau jangan-jangan kalian yang sengaja membari kelompok tersebut itu untuk bisa salahkan Pak Jokowi? Jelas-jelas saat itu aparat berusaha melerai. Aparat saat itu berusaha membawa kelompok tersebut keluar area hotel karena dorang masuk dari pintu belakang. Bahkan aparat juga sudah menetapkan tersangka. Lalu bagaimana bisa kalian salahkan Pak Jokowi dengan mengatakan aparat diperalat? Model-model tukang tipu seperti kalian itu seharusnya jangan dikasih ruang. Kenapa jangan dikasih ruang? Karena kalian itu bukan pemikir kritis, tapi pemikir tukang tipu yang akan merusak generasi bangsa. Salam waras. Ini adalah korlap preman kemarin. Sebelum masuk ke hotel, preman ini sempat bersalaman dengan salah satu tokoh pembicara tersebut. Kemudian saat dia masuk, preman tersebut menyapa salah satu tokoh pembicara yang ada di situ. Kemudian dia langsung mengacak-acak. Tapi keanehan di sini teman-teman, mereka tidak kaget dan tidak merasa panik sedikit pun teman-teman. Lalu coba teman-teman perhatikan dengan seksama. Ada salah satu wanita yang menvideo dan ada 2 preman yang melindungi kameramen tersebut. Coba perhatikan dengan seksama teman-teman. Dan anehnya lagi, dari puluhan preman, hanya 2 yang tersangkakan. Sampai sini paham teman-teman? Salam waras. Mengganti rezim jahat ini, dan saatnya kita berbuat. Kalau saja di ujung pemerintahan Jokowi masih menampilkan hal yang buruk, maka secepatnya rezim Jokowi harus diganti. Rezim Jokowi harus ditumbangkan, karena ini adalah gambaran betapa buruknya rezim itu. Insya Allah perjuangan ini akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan insya Allah Allah akan memudahkan perjuangan ini dan akan menghukum mereka yang melakukan dosa-dosa politik yang besar yang dibuktikan terkulminasi pada peristiwa hari ini yang tidak pantas dilakukan oleh negara pemerintahan yang beradab, yang bermoral, yang berpancasila. Ini bukti Pancasila sudah diinjak-injak. Undang-Undang Dasar 45 sudah disingkirkan. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dunia harus sama-sama bergerak, menegur, mengkritik, bahkan mendesak dan mendorong
saya menghargai hak asasi manusia. Peristiwa ini adalah crime of humanity, kejahatan atas kemanusiaan. Forum Tanah Air kita dukung terus untuk berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk kakek yang sebentar lagi masa aktif di muka bumi selesai, beta mau sampaikan bahwa jangan terlalu emosi. Karena jangan sampai perjuangan yang Anda keluarkan itu berujung di liang kubur. Lalu bagaimana kami rakyat ini mendengar berisiknya lalat politik macam Anda? Anda emosi karena ada sekelompok preman membubarkan acara diskusi diaspora kalian. Padahal sejak dulu hingga sekarang, Anda selalu menggunakan cara-cara preman untuk lengserkan Pak Jokowi. Lalu bagaimana bisa sesama preman saling emosi? Anda juga menuduh Pak Jokowi menggunakan preman untuk membubarkan acara kalian. Supaya Anda tahu, kalau Pak Jokowi menggunakan preman, mungkin sejak dulu mulut Anda yang busuk itu sudah lenyap. Tapi nyatanya apa? Nyatanya meskipun Anda sering menggunakan narasi-narasi yang memaki Presiden Jokowi, memfitnah Presiden Jokowi, bahkan ingin lengserkan Pak Jokowi, yang ada Pak Jokowi tidak pernah tanggapi. Lalu masuk akal tidak selama 10 tahun menjabat Pak Jokowi hanya mau pakai preman di 1 bulan saja? Jadi stop baku tipu. Karena Anda dengan kawan-kawan itu adalah orang-orang yang tidak beradab, adalah orang-orang yang tidak bermoral. Kenapa begitu? Karena diskusi yang kalian adakan itu adalah diskusi bayaran dari antek asing yang tidak ingin melihat negara ini maju, yang ingin merusak nama baik Presiden, dan yang ingin merusak nama baik Indonesia di mata dunia. Lalu bagaimana bisa Anda bawa-bawa nama Tuhan dalam diskusi yang isinya punya niat jahat terhadap bangsa ini? Jadi koreksi isi kepala Anda. Jangan teriak-teriak dosa orang lain karena dosa Anda sudah membuat rambut Anda banyak rontok. Polisi akan panggil penyebar pertama video aksi pembubaran di Kemang. Menurut beta, ini satu langkah yang tepat untuk mengungkap kebohongan dari para kaum sakit hati. Karena jangan sampai para kaum sakit hati itulah yang sengaja membayar preman untuk membuat kericuhan, terus dorang sendiri yang rekam dan sebarkan demi menjatuhkan nama baik Presiden Jokowi. Jadi lanjut Pak Polisi, ungkap terus kemunafikan dari para kaum sakit hati di bangsa ini karena dorang sangat meresahkan.